Kasihan di mata-mata dan sian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Alai nahoddo kaujahan nasian de batak ataon ma sahabna ditanda Tuhanido akan adibana dohot sirang masian hageguhon nasa nama dok gowarni Tuhani. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, menurut kita sampai sejauh manakah pengenalan Allah atas kita, atas diri kita, atas kehidupan kita? Tentu saja pengenalan Allah atas diri kita bukanlah pengenalan yang setengah-setengah atau pengenalan yang hanya sebagian-sebagian atau pengenalan yang sedikit. Pengenalan Allah atas diri kita adalah pengenalan secara total, secara keseluruhan. Bahkan kita diingatkan Allah lebih mengenal diri kita, siapa kita, bagaimana kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Pengenalan Allah atas diri kita melebihi pengenalan diri kita atas diri kita sendiri. Karena pengenalan Allah atas diri kita, kehidupan kita menyangkut secara keseluruhan dan total. Oleh karena itu, kita tidak dapat bersandiwara atau kita tidak dapat bersilat lidah seperti dalam surat Paulus kepada jemaat di Timotius. Kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa kita tidak dapat membohongi Allah, kita tidak dapat bersandiwara di hadapan Allah, karena Dia mengenali kita secara utuh dan secara 100%. Ketika kita bisa membohongi sesama, ketika kita bisa membohongi, memperdaya sesama kita, tetapi tidak demikian dengan Allah. Karena itu benarlah apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius seperti dalam nats ini, bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu artinya bahwa Allah betul-betul mengenal kita, mengetahui kita. Apakah kita emas atau perak, atau dari kayu atau tanah, seperti yang disebutkan di ayat 20. Apakah benar-benar hidup dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita betul-betul mengikuti Dia atau tidak? Oleh karena itu, Paulus mengingatkan orang yang betul-betul mengenal Allah, tentu di dalam kehidupannya dia akan senantiasa menyebut nama Tuhan, dan orang yang menyebut nama Tuhan haruslah meninggalkan kejahatan, haruslah meninggalkan hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang tidak benar adanya. Itu yang disampaikan Paulus yang kedua di dalam nats ini, bahwa ada orang yang menyebut dan memanggil nama Tuhan berani meninggalkan segala kejahatan yang dia tekuni, yang dia lakukan, yang dia kerjakan, yang dia hidupi di dalam kehidupannya. Karena pastilah tidak mungkin nama Allah dengan menyebut nama Allah tapi disandingkan dengan kejahatan, atau memakai kejahatan dengan nama Tuhan. Tentu saja
Sangat disayangkan jikalau ada orang-orang yang memanipulasi menyebut nama Tuhan, tetapi tujuannya di dalam kehidupannya untuk melakukan kejahatan, melakukan ketidakbenaran. Hal itu sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam nats ini kita diingatkan bagaimana kita supaya berjuang meninggalkan kejahatan. Ketika meninggalkan kejahatan disebutkan oleh Paulus dalam nats ini, berarti kita berjuang, kita berusaha untuk meninggalkan, menaklukkan segala kejahatan itu di dalam kehidupan kita. Kita menyadari apa yang kurang, apa yang tidak benar, apa yang jahat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu berarti menunjukkan sikap yang proaktif, bukan sikap yang pasif, bukan sikap yang diam, bukan sikap yang vakum, tetapi justru sikap yang aktif. Artinya kita mau dituntut untuk boleh memiliki jarak dengan dosa atau memiliki jarak dengan kejahatan. Seperti halnya Yesus yang menaklukkan kejahatan itu, godaan yang begitu hebat dan luar biasa yang dicoba dilakukan oleh iblis. Bagaimana supaya Yesus melakukan kejahatan dengan segala trik, dengan segala upaya, dengan segala ajakan dilakukan oleh iblis. Tetapi Yesus dengan jelas tidak mau berkompromi dengan kejahatan atau dengan keburukan di dalamnya, tetapi memiliki sikap yang tegas dan jelas sebagai pengikut Kristus. Seperti itulah juga kita di dalam kehidupan kita. Jangan beri ruang, jangan beri tempat untuk kejahatan ketika kita menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, dan ketika kita menyebut Tuhan, memanggil Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.